bukan hal yang biasa. Ada sesuatu yang sepertinya ditutup-tutupin. Makanya politik itu harus transparan. Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan, bagaimana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden, karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar. Udah pada mendengar belum itu? Belum. Ini saya menerima. Mana si Chat? Si cantik. Tapi gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Cuma saya mau gigit sendiri kan enggak. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Baru saja kita mendengarkan Pak Hasto sedang lagi jumpa pers dan membeberkan suaranya Pak Jokowi, di mana di suara tersebut bahwa Pak Jokowi dalam rekaman itu berbicara persoalan upaya hukum dengan membisikkan kepada KPK atau Jaksa Agung ataupun Kapolri. Saya juga nggak paham ya apa maksudnya Pak Hasto atau Sekjen ini, kenapa harus membeberkan video tersebut. Saya rasa ini hanya memalu-malukan ya. Pada awalnya ini Pak Hasto kan jumpa persnya terkait Nasdem gagal atau tidak jadi untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada. Namun entah kenapa kok bisa Pak Hasto ini membeberkan rekaman ini atau yang diduga suaranya Pak Jokowi ini. Ini sebenarnya hanya potongan ya. Bagaimana video lengkapnya terkait Pak Hasto ini? Dan saya rasa itu adalah rekaman di Forkopimda 2019 kalau tidak salah. Tapi pertanyaan saya, kenapa Hasto baru membeberkan sekarang, dan itu tidak ada sangkut pautkan dengan kejelekan Pak Jokowi kok. Ya, ini kan malu-maluin. Coba mari kita melihat, mari kita tonton seperti apa video yang sebenarnya yang diputar oleh Pak Hasto ini. Kenapa harus memutar ini gitu? Mari kita simak bersama-sama. Kecepatan kita dalam melayani ini sangat penting sekali bagi kita semuanya, kepada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri. Tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa, dan saya ingatkan juga jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit, dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Ini saya sampaikan ini secara
terbuka. Pada kesempatan yang baik ini, yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung, ini ada ini, di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini, tolong cek, langsung copot, pecat, itu aja udah. Itu stop, kayak gitu harus stop, jangan diterus-teruskan. Kepada Pangdam dan Rem dan Dim, seluruh jajaran TNI, kebesaran TNI harus digunakan untuk menjaga pertahanan, keamanan, persatuan. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda besar bangsa ini. Saya titip berkali-kali kepada Panglima TNI. Rakyat sangat berharap pada kontribusi-kontribusi yang diberikan dari TNI dan Polri. Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor, juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Nah, 5 tahun kemarin saya detailkan lagi, ini apa nih, ini kok nggak jalan apa, ini kok nggak jalan apa. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan Ya, itu bukan kebiasaan dari Bang Surya Paloh, tetapi itu adalah hak kedaulatan dari Partai Nasdem. Kami tidak campur tangan, hanya rakyat melihat ini bukan hal yang biasa. Ada sesuatu yang sepertinya ditutup-tutupin. Makanya politik itu harus transparan. Ini merupakan bagian, kita lihat, dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan, bagaimana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum, dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden, karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala kebusukan ternyata terbongkar juga ya, nggak sampai 24 jam. Hasto. Begini. Pak Jokowi di acara tersebut, di Forkopimda tersebut, itu pada tahun 2019 kalau nggak salah ya. Itu di Sentul acaranya. Di sana Pak Jokowi menyinggung siapapun pejabat pemerintah yang tidak pro rakyat harus digigit, harus dieksekusi, jangan dibiarkan. Seperti pungli, hal-hal yang tidak pro rakyat, tidak membantu rakyat, hanya menyengsarakan rakyat. Itu sebenarnya potongan video tersebut itu Pak Jokowi dikhususkan kepada Kapolri dan pejabat-pejabat yang lain. Siapapun yang tidak pro rakyat harus ditindak. Cuma di akhir sambutannya memang Pak Jokowi bilang, kalau Pak Kapolri terus yang lain ini tidak berani menindak itu, yang tidak pro rakyat itu,
Saya akan gigit sendiri dengan cara saya. Bisa lewat Kapolri, bisa lewat KPK, bisa lewat Mahkamah Agung dan sebagainya. Saya sudah bisik-bisik. Katanya Pak Jokowi begitu di akhir di akhir sambutannya. Lah, yang saya nggak paham ini kenapa harus diputar gitu. Kenapa harus diputar sekarang? Kan ini persoalan nggak ada persoalan. Saya juga bingung ini persoalan apa gitu. Pak Hasto ini persoalan apa? Sehingga video tersebut bisa diposting hari ini. Ini kan lucu sebenarnya. Saya melihatnya ini lucu. Karena tidak ada sangkut pautnya antara Nasdem, Surya Paloh, Anies Baswedan dengan rekaman ini yang sudah 2019 kok. Waktu itu PDIP juga Pak Jokowi masih kadernya PDIP waktu itu. Ngapain harus diputar sekarang? Dan itu pun Hasto itu dikirim. Tahu nggak gitu katanya ke media kan? Ya kan tadi. Tahu nggak ini ada rekaman video, potongan video gitu. Padahal itu potongan video 2019 yang lalu. Ini kan apa-apaan gitu kan. Ini kelucuan macam apa gitu. Saya rasa itu ya tolonglah ke depan jangan sampai memecah belah seperti inilah. Kalau kita mau mencari kesalahan Pak Jokowi tetap gak ada kesalahannya. Mana buktinya? Konstitusi yang katanya diobok-obok mana buktinya? Buktinya hanya karena Gibran lolos. Itu kan bukan berarti Pak Jokowi. Ya bisa jadi oknum-oknum atau orang terdekat Pak Jokowi, tapi kan belum tentu Pak Jokowi. Dan belum tentu juga Pak Jokowi menginstruksikan teman-temannya untuk melakukan itu. Apalagi si pamannya Gibran katanya, saudaranya istrinya Pak Jokowi. Ya kan? Jadi saya rasa kalau untuk memfitnah seseorang itu dengan hal-hal yang kalau mau mencurigai orang harus dengan data kan begitu. Kalau tanpa data kan itu fitnah namanya. Dan fitnah itu di dalam agama kita, di dalam Islam itu tidak boleh. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jelas itu. Gitu ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, tulis komentar kalian. Harus full komentar. Ini kelucuan macam apa gitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.